sesuatu yang wajib dilaksanakan. Harusan. Apakah kalian pernah mempertanyakan apa yang terjadi ketika seseorang melanggar hak dan kewajiban mereka? Bagaimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada masyarakat? Video kami yang berjudul Hak dan Kewajiban menggambarkan dengan jelas situasi ini yang menyampaikan pesan yang penting. Gua John, sebagai mahasiswa yang bandel sekaligus minus akhlak. Seru banget nih kejar-kejar sama polisi gua. Gak apa-apa lah, sesekali ini ngelanggar. Gila, keren banget gua. Astaga, jam 7 cuy. Telat masuk kampus dong gua. Mantap, jam setengah lagi. Sorry bang. Oke, siap. Hati-hati ya. Bu, maksud saya bu, saya telat bu. Dari mana kamu? Tadi saya ngindarin polisi bu, makanya saya masuk gang kecil bu. Kamu mau mengulangi kejadian ini nggak? Enggak bu, saya janji bu. Silahkan kerjakan tugas kamu. Ibu makasih bu. Saya Nurholis, Satlantas di Kota Salatiga. Saya bertugas mengawasi dan mengatur lalu lintas, serta memberikan pelayanan terkait perizinan kendaraan. Iya pak, knalpotnya sudah dilepas. Sudah saya lepas kok. Mana? Ada di rumah pak. Mana? Ada di rumah pak. Bapak minta mana? Oke pak. Ini bapak ambil ya. Ini akan segera dimusnahkan karena mengganggu ketenangan masyarakat. Paham? Saya tinggal di sini pak. Paham? Saya tinggal di sini. Paham? Nanti kamu pasang knalpot yang standar aja. Standar nasional Indonesia. Sekarang kamu apa Pancasila? Kamu apa Pancasila? Dikit. Coba sebutin. Pancasila. Apa satu? Tuhan yang Maha Esa. Kedua? Sosial bersurai. Astagfirullah nah Pancasila aja gak hafal, kamu berikutan di jalan pakai knalpot bising. Oke, sekarang kamu pusap aja. Iya pak. Pusap. Iya pak. 100 kali. Ya pak. Ya, anggap aja 100 itu ya. Iya pak. Lain kali jangan diulangi ya nak. Siap pak. Hai, aku Zulfa, sebagai mahasiswa yang kata orang-orang, aku ini berjenius. Hai, ini gue, Feby. Mahasiswi nggak niat kuliah yang suka berbuat seenaknya aja. Anak-anak bisa dimulai ujiannya. Itu suara apa? Tenda bu, jatuh. Jul, besok kasih contekan dong. Hah? Contekan? Ya, buat ujian besok. Yang bener aja loh. Ya, gue bayar deh. Yang bener? Iya. Gimana ya? Tapi lumayan sih. Oke deh, deal ya. Sekarang apa besok nih? Siapa tuh? Langsung duduk aja, silakan. Kalian tahu kenapa saya panggil ke sini? Tahu apa kesalahan kalian? Kalian tidak merasa habis melakukan suatu kesalahan, mencontek atau apa? Kenapa kalian mencontek?
Apa alasan kalian mencontek? Apa kalian tidak belajar? Apa kalian merasa diri kalian bodoh sehingga kalian tuh berani untuk mencontek? Gak kasihan sama temen-temennya? Udah belajar, kalian enak banget nyontek. Di antara kalian, siapa yang mempunyai ide untuk mencontek? Kamu Zulfa? Apa Feby? Saya, Bu. Apa alasan kamu untuk mencontek? Apa kamu merasa kamu bodoh? Saya belum belajar, Bu. Itu tuh kesalahan kamu sendiri. Kamu Zulfa, kenapa kamu mau diajak nyontek? Saya tahu kamu pintar, tapi cara kamu berbagi ilmu tuh salah. Waktunya tidak tepat. Kenapa kamu mau? Saya cuma mau tahu alasan kamu. Kenapa kamu mau diajak mencontek? Karena saya butuh uang. Gini caranya cari uang. Kamu bisa sukses dulu cari uang yang layak, bukan kayak gini caranya. Kamu tahu resikonya. Ini sangat bahaya untuk sekolah kalian. Sangat bahaya bagi masa depan kalian. Saya akan menindaklanjuti hal ini. Atas pertimbangan saya dengan para dosen, saya sepakat bahwa kami akan mendeo kalian berdua. Silahkan mengulang pelajaran kalian di semester yang akan datang. Gue Datul, sebagai mahasiswa yang gak ada beban sama sekali. I really enjoy my life. Namaku Anggi, seorang mahasiswa. Aku tipe orang yang menyukai kejujuran. Saya Salwa sebagai dosen. Di sini, saya membimbing para mahasiswa agar lebih kreatif dan inovatif. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan dalam bab hak dan kewajiban. Karena sebentar lagi akan diadakan pemilihan umum, maka diwajibkan bagi kalian untuk memilih calon presiden dan wakil presiden dari setiap partai. Paham semuanya? Bu, izin bertanya, kenapa kita tidak boleh golput? Karena golput sendiri mencerminkan sebuah bangsa yang tidak demokrasi, sedangkan Indonesia merupakan negara yang demokratis. Alhamdulillah udah selesai anjir, males berdua. Alhamdulillah ya Allah. Mau nyoblos siapa sih? Nyoblos kertas aja lah. Mau nyoblos apanya? Iya, haus banget asli. Ya gua nggak ngerokok puasa. Tunggu. Lu udah lihat belum? Udah lihat belum? Apa? Yang ada pencoblosan. Pencoblosan apa? Makanya gue juga nggak tahu, gak nyangka lu. Tuh kan, lihat nggak? Nih, Iya, John. Walah, ini. Prof Nurholis sama Datul. Oh. Tuh kan, partai Taehyung Jing sama partai Gaul sih. Iya, mau milih ini. Wah, ini lumayan sih. Misal gue milih ini tapi terlaut di aspal. Ih, daripada ini. Parkir UIN jadi Iya, jadi bayar. bayar. Halo teman-teman semua, saya Nurholis dari Partai Gaul. Insya Allah di 2024 saya akan kembali bersaing bersama Partai Gaul. Visi saya adalah berani bertarung, berani kalah, jangan ragu, jangan bimbang. Misi saya adalah laut siap di aspal, sawah siap di keramik, dan langit siap di lapangan. Jangan lupa memilih saya di caleg nomor 1 di sini ya. Jangan lupa coblos saya nomor 1 ya, kawan-kawan nomor 1 semuanya. Visi kita foya, visi misi foya-foya. Tenang saja kalau kalian pilih saya, nanti parkir akan dikenakan biaya layanan. Tapi kalian tenang saja, karena biaya nanti akan kita buat, karena di kampus ini kan belum ada lift, belum ada eskalator ya. Nanti kita buat semacam itu biar nanti kalian kalau jam 7 makul di lantai 3, di lantai 10 itu nggak kecapean jalan gitu. Ya teman-teman, jangan lupa ya,
Jangan pilih. Untuk bapak atau ibu yang baru datang, silakan duduk di tempat yang telah panitia sediakan bapak atau ibu. Dan untuk barisan ketiga, siap-siap maju untuk mencoblos. Motor Vario dengan plat nomor T513A untuk menyingkirkan motornya karena menghalangi jalannya. Oh, lagi nyoblos. Udah, silakan bapak untuk menyoblos dulu. Setelah itu untuk menyingkirkan motor, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengklarifikasikan Atau menjelaskan bahayanya melanggar atau hak-hak dalam berkendara. Kami sangat menyesal kemarin saat saya ngebut-ngebutan. Tapi saya saat ngebut-ngebutan itu emang karena ada uzur, karena saya di sisi lain ada matkul yang harus saya ujiankan. Tapi saya qadarullah karena motor saya melanggar hak asasi Dalam berkendara. akhirnya saya terpaksa kebut-kebutan dengan knalpot saya yang burung untuk menghindari polisi, karena di saat itu saya juga sedang dikejar polisi. Di sisi lain, bahayanya melanggar lalu lintas bisa menyebabkan cedera atau kecelakaan. Karena apa? Karena misalnya melanggar lalu lintas berupa lampu merah saat yang seharusnya kita berhenti tapi kita malah laju. Dari sisi lain sedang kebut-kebutan motor-motor atau mobil tapi kita malah bablas, bisa menyebabkan kecelakaan, tertabrak atau naudzubillah meninggal. Dan juga dalam berkendara kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada, seperti menggunakan helm, menggunakan jaket yang pantas, menggunakan sepatu, atau bahkan menggunakan pelindung siku atau deker. Jadi perlu dipahami dalam berkendara itu harus sama-sama mementingkan baik itu diri sendiri ataupun orang lain, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalanan seperti kecelakaan. Naudzubillah. Jadi di sini kita sama-sama untuk kedepannya untuk mematuhi aturan dalam berkendara, menggunakan motor yang taat pajak, menggunakan menggunakan motor yang seharusnya digunakan dengan bijak, tidak ditrondolkan atau tidak dipakai knalpot dong. Dan kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan insya Allah kedepannya kita semua akan menjadi pengendara yang taat aturan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, mencontek adalah salah satu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan. Kenapa demikian? Karena dengan mencontek maka kita tidak adil dengan teman-teman kita yang lain. Teman-teman kita yang sudah belajar 1 minggu sebelum ujian, belajar dari malam sampai pagi untuk mendapatkan hasil ujian yang baik, namun kita dengan mudahnya malah mencontek, dan itu sangat tidak adil bagi teman-teman kita. Begitu. Kemudian Lalu hilangnya kepercayaan dan reputasi, melanggar hak dan kewajiban kita dalam pendidikan, terutama mencontek, itu membuat reputasi kita rusak dan menurunkan ekspektasi orang lain terhadap kita karena kita mencontek. Nah, lalu sebagai murid kita memiliki hak dan kewajiban yang adil tanpa adanya diskriminasi. Jadi kita tidak boleh mencontek karena itu melanggar hak dan kewajiban kita sebagai siswa dan juga akan berdampak bagi diri kita sendiri dan juga orang lain.
Dan penting untuk kita memahami proses pendidikan yang dilalui dengan jujur dan adil agar pribadi kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berhasil dalam kehidupan. Golput atau golongan putih yaitu golongan yang merujuk pada saat pemilihan mereka itu tidak memilih siapapun, ya. Jadi dan hak dan kewajiban dari demokrasi kalau kita itu golput berarti kita itu melanggar hak dan kewajiban. Karena jika ada pemilihan seharusnya kita itu nggak golput karena kita wajib memilih salah satu dari pilihan-pilihan yang ada, pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh mereka gitu ya. Dan kewajiban kita dalam memilih pemimpin dalam konteks pemilihan negara misalnya seperti presiden. Kalau kita golput dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban untuk membantu pemilihan pemimpin. Bayangkan kalau di desa kalian cuma 30 warga terus kalian yang golput itu 15 dan di negara ini itu cuma beberapa ratus biji orang. Sementara yang golput itu lebih banyak daripada yang memilih pejabat untuk jadi pemimpin negeri kalian. Kemudian pengaruh politik dan perubahan. Partisipasi dalam pemilihan ialah cara untuk mempengaruhi arah politik dan menciptakan perubahan. Jika tidak memilih untuk tidak memberikan suara, maka akan kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi hasil pemilihan dan merumuskan perubahan positif yang mereka inginkan. Kemudian presentasi politik. Representasi politik ini yaitu untuk menyuarakan kepentingan dan pandangan setiap individu. Dengan tidak memberikan suara, seseorang mungkin merasa bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk memberikan suaranya, untuk mewakili diri sendiri atau kelompoknya dalam memberikan suara. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan.